Yang ketiga, zero inflation. Keempat, tabungan aset terbaik. Hakim yang adil. Keberkahan emas. Hukum perdata emas. Multiple use. Bisa diwariskan. Mengontrol sifat konsumtif. Pinjaman cerdas. Terjauhi dari riba. Wakaf produktif dan universal currency. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, tenang aja, tidak semua 14 ilmu ini akan saya keluarkan semua hari ini supaya Bapak Ibu nggak sampai nginep di sini, ya. Kalau ini 14 manfaat mas semuanya saya buka semuanya di sini, Bapak Ibu siap-siap harus check-in ya, karena ini ilmunya banyak, 14 manfaat mas. Yang akan saya sharing hari ini adalah tentang emas sebagai tabungan aset terbaik. Oke ya, jadi kita akan fokus di sini. Untuk apa sih? Contohnya apa nih? Manfaat emas sebagai tabungan aset terbaik. Jika ingin menabung untuk masa depan, maka emas adalah tabungan terbaik. Untuk apa Mbak Awal gitu ya? Ini maaf ada ibu-ibu dari teman seperjuangan di TK, jadi panggil saya mama biasanya, emak aja gitu ya. Makanya kalau maaf ya nanti rooming ya, panggil saya Mbak Aul aja di sini. Ya, untuk apa sih Mbak Aul? Gitu ya, nabung emas salah satunya. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang punya impian yang sama dengan saya, yaitu haji ataupun umroh. Ya. Atau untuk bisnis, untuk beli rumah mungkin, ya. Beli mobil, atau untuk mengkuliahkan anak. Ini akan sangat-sangat bagus sekali untuk mewujudkan impian-impian ini kalau Bapak Ibu nabungnya dengan emas. Nah, contoh nih Bapak Ibu, saya berikan perhitungan untuk ONH ya. Ini dari satu case saja. Untuk haji, tahun 2005 kita lihat besaran ONH 23.500.000. 23.500.000 rupiah saat itu. Harga emas per gramnya 135.000 rupiah. Tahun 2005, kalau mau berangkat haji butuh 174 gram emas seperti itu. Tahun 2020, ONH pasti naik, ya setiap tahun naik ONH sampai 35.235.602. Tahun ini berapa Bapak Ibu? Tahu? 59, betul ya. Harga emasnya per gramnya itu 850.000. Maka Bapak Ibu kalau tahun 2020 mau berangkat haji, cukup punya emas 41 gram saja. Artinya apa Bapak Ibu? Barangkali ada yang masih bingung. Kalau kita mengeluarkannya dengan atau menabungnya dengan rupiah, otomatis kita harus menyiapkan dana lebih setiap tahunnya karena ONH-nya selalu naik, ya. Tapi kalau kita mengkonversikannya menjadi emas setiap tahun, misalkan saat ini masa tunggu haji berapa tahun? 30 tahun, bahkan ada yang 35 tahun. Kalau kita menunggu pelunasannya sambil menabung emas, maka jumlah yang dibutuhkan nanti saat pelunasan justru mungkin akan jauh turun atau berkurang dari tahun 2020. Karena tahun 2020 dengan 850.000 saja 41 gram Bapak Ibu butuhnya. Hari ini kemarin tanggal 18 Mei 2024 harga emas per gram ada yang tahu? 1.400.000 rupiah Bapak Ibu. Kabar gembira untuk yang sudah nabung emas. Senang gitu ya. Ya, karena ONH tahun 2020 dengan harga emas 850.000 aja cuma 41 gram. Apalagi sekarang harga emas per gramnya sudah naik. Makin kecil lagi kebutuhan emasnya. Sampai di sini paham ya? Ongkos naik haji kalau dikonversikan dengan emas akan berkurang. Hanya butuh 41 dari yang semula 174. Ini yang paling saya suka kalau jelasin ilmu emas di Bapak Ibu. Tahun 2021
harga mobil Toyota Kijang, Bapak mungkin hafal Pak, harga Toyota Kijang yang Bapak-bapak biasanya ikutin. Tahun 2001 harga mobil Toyota Kijang itu seharga 185 juta. Kayaknya kalau sekarang 185 juta mahal banget gitu ya. Sekarang orang sudah nggak jutawan, itu udah nggak wow lagi ya. Nah, saat 2001 185 jutanya ini harga emas tahun 2001 itu 85.000 per gram. Maka mobil Toyota ini 185 juta yang jika diemaskan, Bapak Ibu saat itu 2001, Bapak Ibu memiliki emas 2,1 kilo. Coba Bapak yang baju coklat, kalau tahun 2001 Bapak punya uang 186 juta, Bapak pilih mana? Beli mobil atau beli emas? Oh, serius. Iya. Karena berbisnis sekarang 2,1 kilo Bapak Ibu. Karena apa? Karena waktu itu harga emasnya 85.000. Nah, tahun 2021 ya, harga emas per gramnya 900.000 per gram. Maka uang kita yang 185 juta ini menjadi 1,8 miliar. Wah, nyesel aku di mobil ya waktu itu ya. Nyesel, bayangin asli takut bela gitu ya. Boleh, menyesal. Ini bertemu lagi Bapak. Ya, 185 juta menjadi 1,8 miliar tahun 2021. Ya, tahun 2024 makin berkembang lagi pastinya. Nah, uang 2,1 miliar, 1,8 miliar ini kan bisa kebeli nih Pak, satu Alphard ya, satu lagi Pak, Innova ya, bahkan Innovanya bisa beli 2. Jadi nunggu sabar aja ya, sabar nunggu harga emasnya bisa kebeli 3 mobil langsung. Dari emas, aduh dari Bapak, iya ya, mau sih mau tuku mobil gitu ya. Ini Pak, 1,8 miliar. Hari ini bisa Bapak beli Alphard dan juga 2 Innova. Mungkin untuk pendidikan, ada yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik, di pesantren terbaik milik Ustadzah Oki Setiana Dewi, Ustadz Adi Hidayat. Gak ada yang ingin. Padahal yang angkat tangan saya doakan semoga anaknya bersekolah di pesantren terbaik. Amin. Kita lihat ya, untuk pendidikan tahun 2020 dengan uang 65 juta. Saat itu 65 jutanya dimasukin ke asuransi semuanya. Masuk, kemudian premi tunggal, top up lah. Ya. Tahu top up ya? Tambah preminya. Ini masih penting nih. Kalau zaman saya kerja ya di salah satu bank BUMN tercinta kita, sebutannya M belakangnya ini, banyak sekali orang-orang yang sudah ikut asuransi uangnya malah hilang, malah berkurang drastis. Bahkan teman kerja saya beda meja sampai nggak berani ngangkat telepon. Mbak, ada telepon nggak ya? Aku di unit dokter sih kasih juta. Tuh, kenapa? Ini karena premi tunggal, harga unit turun, habis. Bahkan ada yang belum tikar ya, punya pemerintah aja belum tikar loh. Oke, kita abaikan masalah itu. Ini masalah pendidikan yang dimasukkan ke asuransi, kemudian di top up, kemudian dana dari 65 juta berkembang menjadi 500 juta. Tergiur nggak kalau masalah kayak gini? Tergiur. 65 juta Mbak, udah jadi 500 juta loh. Cukup nggak kira-kira untuk biaya kuliah anak? Cukup. Cukup. Karena di kedokteran di tahun 2022 hanya butuh 440 juta Bapak Ibu. Cukup banget. 65 jutanya ini jadi 500 juta di asuransi. Kita lihat, kita bandingkan jika Bapak Ibu 65 jutanya diberikan emas. Tahun 2000
Harga per gramnya 915.000. Tahun 2022, tahun 2000, Bapak Ibu dengan harga emas 71.000 per gram, gitu ya. Itu uang 65 jutanya itu bisa jadi 915 gram. Dan tahun 2022, uang Bapak Ibu 65 juta karena kenaikan harga emas berkembang menjadi 915 juta. Pilih diasuransikan apa nabung emas? Saikyo. Saikyo. Oke. Kita lihat dari sisi yang lain. Tadi untuk pendidikan, beli mobil sudah. Sekarang untuk beli hewan kurban, kita lagi ya. Hewan kurban itu. Ya. 1 dinar, ya, itu zaman Rasulullah bisa membeli 1 hewan kurban. 1 dinar hari ini, 1 dinar sama dengan berapa gram? Ada yang tahu? 4,25 gram. Saat ini 1 dinar bisa membeli bahkan tidak hanya 1 ekor hewan kurban karena 1 gramnya saat ini sudah 1,4 juta. Dikalikan 4,25 juta. Bayangkan Bapak Ibu, zaman Rasulullah 1 dinar bisa beli hewan kurban. Sekarang zaman era digital 1 dinar bisa beli hewan kurban bahkan tidak cuma 1. Sampai di sini ada yang nggak tertarik dengan nabung emas? Yakin? Tertarik banget ya? Bener ya? Oke, kita bungkus ya. Sepakat semua ya? Oke. Gimana kalau kita nabungnya rupiah Bapak Ibu? Nabung rupiah ya. Ada mantan mantan nasabah, saya sampai lupa ya. Mantan nasabah saya itu deketin saya, Mbak Aul, aku tuh ya punya tabungan di bawah 5 juta. Udah 2 tahun nggak tak ketik. Aku tahan, aku merem, aku nggak ngapa-ngapain. Kira-kira sampai berapa ya sekarang duitku ya? Bu, mohon maaf lahir batin ya Bu, saya bilang gitu. Ini mohon maaf sekali Bu. Jangan berharap ibu uangnya lebih dari 5 juta. Saya bilang gitu. Hah? Itu bener Mbak Aul cuma video gitu. Bapak Ibu, kalau pengen tahu ya, ini relate dengan gambar ini nih ya. Kalau kita nabungnya rupiah, kita tidur aja, nilai uang kita tuh berkurang Bapak Ibu. Itu tadi sudah disebutin sama Pak Reza, namanya inflasi. Ya, apalagi kalau nabungnya di bank. Ada orang karyawan bank di sini. Ini maaf ya Pak. Oh, saya mantan Ibu. Ya. Karena apa? Karena nabung di bank kalau pengen tahu Bapak Ibu, saat ini kalau pengen dapat bunga dan bunganya bisa untuk biaya administrasi, maka Bapak Ibu harus nabung di atas 1 miliar. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya punya aset 1 miliar. Saya bilang punya aset ya. Saya nggak mendoakan punya uang rupiah. Punya aset di atas 1 miliar. Mudah-mudahan. Amin. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita tabung emas, ini kita menghidupkan sunnah Rasul. Boleh dibaca ibu yang kerudung hitam? Lagi ngemil ya? Oh nggak paham. Sunnah Rasul di antara hadis tersebut adalah sabda Rasulullah SAW, akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham, emas atau kuning dan putih atau perak. Ini hadis riwayat Ahmad nomor 16569 dari Mikdam bin Madi Karim radhiyallahu anhu. Ya, ini sunnah Rasul Bapak Ibu. Ada lagi dalam redaksi lain, akan datang suatu zaman kepada manusia,
Barang siapa yang tidak mempunyai uang kuning atau dinar dan juga uang putih atau dirham, maka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. Ini sunnah Rasul. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kita mau jadi followersnya Rasul apa ngayalersnya Rasul? Followers. Amin ya Allah. Bener ya? Ya, ini karena sudah ada sunatullahnya, sudah ada sunnahnya. Sampai di sini sepakat semuanya Bapak Ibu? Sepakat. Oke. Setelah ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk diskusi, ya. Masing-masing kelompok 5 orang, boleh 6 orang. Jadi caranya Bapak baris pertama dengan baris kedua berbalik arah, kursinya saja kembali. Ibu baris 1, baris 2 berbalik, sama seperti itu, gitu ya. Mohon dibantu yang AOG, bagi yang pakai berkerudung kuning, bisa sambil mengamati, gitu ya. Jangan ikut diskusi juga, mau rame, kene, ya. Boleh mengikuti setiap diskusinya. Kita akan sama-sama membahas, ya, apa sih Mbak Aul yang mau didiskusikan. Saya ingin masing-masing bercerita. 5 orang dalam satu kelompok ini